Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati Bu Nisa selaku wabarakatuh. dosen pembimbing mata kuliah KMB. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya adalah Frediantoro, perwakilan dari kelompok yang akan menjadi MC pada diskusi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada diskusi kita. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Langsung saja memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai diskusi pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok. Penyampaian materi akan dipimpin oleh moderator. Pada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koida Andriani. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi oleh kelompok 3A dengan judul Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Diagnosa Medis Sindrom Stevens-Johnson yang akan dipresentasikan oleh Mbak Natania Frederia. Untuk Mbak Natan, saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natania Frederia yang akan mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Yang disusun adalah Frediantoro, Karunia, Koida, Maya Nur Hanifah, Nadifa Krishna, Natania Frederia, Putri Nirmawati, yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Diagnosa Medis Sindrom Stevens-Johnson. Next. Definisi, sindrom Stevens-Johnson merupakan kumpulan gejala atau sindrom berupa kelainan dengan ciri eritma, vesikel, gula, purpura pada kulit pada muara rongga tubuh yang mempunyai seliput lendir, serta mukosa kelopak mata. Penyebab pasti dari sindrom Stevens-Johnson saat ini belum diketahui, namun ditemukan beberapa hal yang memicu timbulnya sindrom Stevens-Johnson, seperti obat-obatan atau infeksi virus. Mekanisme terjadinya sindrom pada sindrom Stevens-Johnson adalah reaksi hipersensitif terhadap zat yang memicunya. Stevens-Johnson syndrome muncul biasanya tidak lama setelah obat disuntik atau diminum, dan biasanya kerusakan yang ditimbulkan kadang tidak berhubungan langsung dengan dosis, namun sangat ditentukan oleh reaksi tubuh pasien. Penyebab dari sindrom ini belum diketahui dengan pasti, namun pada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab, yaitu satu, penyebab utama ialah alergi obat lebih dari 50%, sebagian kecil karena infeksi, vaksinasi, penyakit graft versus host, neoplasma, dan radiasi. Ada penelitian Adi Juanda selama 5 tahun atau 1998 sampai 2002. SSJ yang diduga alergi obat tersering ialah analgetik atau antiseptik 45%, disusul karbamazepin 20% dan jamu 13,%. Sebagian besar jamu ditubuhi obat kausa yang lain amoksilin, cotrimoxazole, dilaktin, chloroquine, ceftriaxone, dan aktif. 2. Akibat penyakit infeksi. 1. Penyebab infeksi yang telah dilaporkan dapat menyebabkan sindrom ini meliputi 1. Viral, herpes simplex virus HSV 1 dan 2, HIV, morbili, Coxsackie, cacar, fever, influenza, hepatitis B, mumps, impogruloma, pneum, LGF, mononucleosis infecciosa, vaccinia, rickettsia, dan variola. Epstein-Barr virus and enterovirus didefinisikan sebagai penyebab timbulnya sindrom ini pada anak. Bakteri, termasuk kelompok A, beta hemolytic, Streptococcus solera, Flacicella tularensis, Yersinia, Diphtheria, Proteus, Pneumococcus,
Vincent Agen, Legionnaire vibrio, Parahematoticus, brucellosis, Mycobacterium, Mycoplasma, pneumonia, tularemia, dan Salmonella typhoid. Jamur termasuk Coccidioidomycosis, dermatopitosis, dan histoplasmosis. Protozoa malaria, Antricomoniasis. Stephen Johnson merupakan kelainan hipersensitivitas yang didominasi kompleks imun yang disebabkan oleh obat-obatan, infeksi virus, dan keganasan. Patogenesisnya belum jelas, disangka disebabkan oleh reaksi hipersensitif tipe 3 dan 4. Reaksi hipersensitif tipe 3 terjadi akibat terbentuknya kompleks antigen antibodi yang mikroresensitipasinya sehingga terjadi aktivitas sistem komplement. Akibat terjadi akumulasi neutrofil yang kemudian melepaskan enzim dan menyebabkan kerusakan jaringan pada organ sasaran atau target organ. Hal ini terjadi sewaktu kompleks antigen antibodi yang bersirkulasi dalam darah mengendap di dalam pembuluh darah atau jaringan. Antibiotik tidak ditunjukkan kepada jaringan tersebut, tetapi terperangkap dalam jaringan kapilernya. Pada beberapa kasus antigen asing dapat melekat ke jaringan menyebabkan terbentuknya kompleks antigen antibodi di tempat tersebut. Reaksi tipe ini mengaktifkan komplement dan degranulasi sel emas sehingga terjadi kerusakan jaringan atau kapiler di tempat terjadinya plasmen enzim sel serta menimbun sisa sel. Hal ini menyebabkan siklus peradangan berlanjut. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 terjadi akibat limfosit yang tersentasisasi berkontak kembali dengan antigen yang sama. Kemudian limtokin dilepaskan sebagai reaksi radang. Pada reaksi ini di paranetral oleh sel T. Terjadi pengaktifan sel T, penghasil limfotin atau sintoksik atau suatu antigen sehingga terjadi penghancuran sel-sel yang bersangkutan. Reaksi yang diperantara oleh sel ini bersifat lambat, layet, atau memerlukan waktu 14 jam sampai 24 jam untuk terbentuknya. Komplikasi bronchopneumonia, gangguan keseimbangan elektrolit dan shock, kehilangan cairan atau darah, kebutaan pada mata karena gangguan lakrimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nirmalawati. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium ditujukan untuk mencari hubungan dengan faktor penyebab serta untuk pelaksanaan secara umum. Pemeriksaan yang rutin dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan darah tepi, yaitu hemoglobin, leukosit, trombosit, hitung jenis, hitung eosinofil, total, dan juga LED. Pemeriksaan imunologik, yaitu kadar imunoglobulin, komplement C3 dan C4, kompleks imun, biakan kuman, serta uji resistensi dan darah dan tempat lesi, serta pemeriksaan histopatologik biopsi kulit. Hasil biopsi dapat menunjukkan adanya nekrosis epidermis dengan keterlibatan kelenjar keringat, folikel rambut, dan perubahan dermis. Anemia dapat dijumpai pada kasus berat yang menunjukkan gejala perdarahan leukosit biasanya normal atau sedikit meninggi. C3 dan C4 normal atau sedikit menurun dan dapat dideteksi adanya kompleks imun yang beredar pada pemeriksaan histopatologik dapat ditemukan gambaran nekrosis di epidermis. Sebagian atau menyeluruh edema intrasel di daerah epidermis, pembekakan endotel serta eritrosit yang keluar dari pembuluh darah dermis superficial. Pemeriksaan imunofluoresen dapat memperlihatkan endapan IgM, IgA, C3 dan fibrin. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan imunofluoresen yang baik, maka bahan biopsi kulit harus diambil dari lesi baru yang berumur kurang dari 24 jam. Menata laksanaan yaitu kortikosteroid. Bila keadaan umum baik dan lesi tidak menyeluruh, cukup diobati dengan
preanison 30-40 mg sehari. Namun bila keadaan umumnya buruk dan lesi menyeluruh harus diobati secara tepat dan cepat. Kortikosteroid merupakan tindakan file saving dan digunakan deksamat dan intravena dengan dosis permulaan 4-6 kali 5 mg sehari. Yang kedua yaitu antibiotik. Untuk mencegah terjadinya infeksi misalnya bronkopneumonia yang dapat menyebabkan kematian, yang diberi antibiotik yang jarang menyebabkan alergi. Berspektrum luas dan bersifat bakteriosidal. Misalnya gentamicin dengan dosis 2 kali 80 mg. Infus dan transfusi darah. Pengaturan keseimbangan cairan atau elektron dan nutrisi penting karena pasien sukar atau tidak dapat menelan akibat lesi di mulut dan tenggorokan serta kesadaran dapat menurun. Untuk itu dapat diberikan infus misalnya glukosa 5% dan larutan darah. Bila terapi tidak memberi perbaikan dalam 2-3 hari, maka dapat diberikan transfusi darah sebanyak 300 cc selama 2 hari berturut-turut, terutama pada kasus yang disertai purpure yang luas. Pada kasus dengan purpure yang luas, dapat pula ditambahkan vitamin C 500 mg atau 1000 mg intravena sehari dan hemostatik. Yang keempat, tropikal. Terapi tropikal untuk lesi dimulai dapat berupa kanalog in ora basal untuk lesi kulit yang erosif dapat diberikan supratul atau film sulfat diarin perak. Asuhan keperawatan. Kasus, seorang anak usia 5 tahun dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara dengan keluhan sakit kepala, batuk, pilek, dan demam dengan temperatur 39 derajat Celcius. Sulit menelan dikarenakan adanya lesi di bibir dan nyeri tenggorokan. Muncul bintik-bintik merah, eritema di seluruh tubuh dan wajah. Tidak selera makan, mual, dan muntah. Tanda-tanda vital yaitu RR 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, turgor kulit jelek. Ibu mengatakan BB anak menurun dari 25 kg menjadi 22 kg dalam waktu 2 bulan dan anak tidak berselera makan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karunia. Terima kasih. Biodata, nama Valenziga, umur 5 tahun, status kesehatan sakit, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Bakti Luhur, tanggal masuk 1 Maret 2012, nomor register 1112011, ruang 2, kamar Raja Wali, golongan darah AB, tanggal masuk 1 Maret 2012, tanggal pengkajian 2 November 2011, diagnosa medis sindrom Stevens-Johnson. Pemeriksaan fisik, analisa data subjektif, demam, mual dan muntah, nyeri tenggorokan. Data objektif, suhu 39 derajat Celcius, RR 28 kali per menit, turgor kulit jelek, eritema seluruh tubuh. Penyebab tidak adekuat intake cairan, hipertermi. Masalah kekurangan volume cairan. Nomor 2, data subjektif, nyeri tenggorokan, sakit kepala. Data objektif, wajah meringis, lesi di bibir, eritema, RR 28 kali per menit. Penyebab inflamasi pada kulit. Masalah nyeri. Nomor 3, data subjektif, mual dan muntah, sulit menelan, tidak selera makan. Data objektif, lesi di bibir, nyeri tenggorokan. Penyebab intake tidak adekuat, masalah nutrisi kurang dari kebutuhan. Nomor 4, data subjektif tidak ada, data objektif, bintik-bintik merah pada kulit dan wajah, kulit kering. Penyebab eritema, masalah gangguan integritas kulit. Diagnosa keperawatan, 1. Kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan kerusakan jaringan kulit ditandai dengan suhu 39 derajat Celcius, turgor kulit jelek,
lesi di bibir, RR 28 kali per menit, heart rate 80 kali per menit. 2. Nyeri berhubungan dengan inflamasi pada kulit ditandai dengan wajah meringis, nyeri tenggorokan, lesi di bibir, sakit kepala, eritema, RR 28 kali per menit. 3. Perubahan pola nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake tidak adekuat karena adanya lesi ditandai dengan nyeri tenggorokan, sulit menelan, mual dan muntah, berat badan 25 kg, menurun menjadi 22 kg, tidak selera makan. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan eritema, bintik-bintik merah pada kulit dan wajah, kulit kering. Lanjut. Intervensi keperawatan. 1. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak terjadi kekurangan volume cairan dengan kriteria hasil. 1. Keluaran urin individu adekuat 0,5 sampai 1,0 mg per kilo BB per jam. 2. Urin jernih dan berwarna kuning. 3. Membran mukosa lembab. 4. Denyut nadi 60 sampai 100 kali per menit. Intervensi 1. Observasi tanda-tanda vital. 2. Monitor dan catat cairan yang masuk dan keluar. 3. Kaji dan catat turgor kulit. Rasional. 1. Untuk memonitor keadaan umum klien. 2. Agar keseimbangan cairan tubuh klien terpantau. 3. Untuk mengetahui keseimbangan cairan tubuh. 2. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri dapat dikontrol atau hilang dengan kriteria hasil. 1. Klien melaporkan nyeri berkurang skala nyeri 0-2. 2. Klien dapat beristirahat. 3. Ekspresi wajah rileks. 4. RR 16-20 kali per menit. Intervensi 1. Kaji tingkat skala nyeri 1-10, lokasi dan intensitas nyeri. 2. Anjurkan dan ajarkan klien teknik relaksasi nafas dalam. 3. Tingkatkan periode tidur tanpa gangguan. Rasional. 1. Untuk mengetahui tingkat nyeri klien dan merupakan data dasar untuk memberikan intervensi. 2. Untuk mengurangi persepsi nyeri, meningkatkan relaksasi dan menurunkan ketegangan otot. 3. Kekurangan tidur dapat meningkatkan persepsi nyeri. Implementasi keperawatan. 1. Tanggal 3 Maret 2021 jam 9. Implementasi 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. Suhu 38,5 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, nadi 60 kali per menit. Monitor dan mencatat cairan yang masuk dan keluar, cairan infus RL 20 tetes per menit. Mengkaji dan mencatat turgor kulit baik. Respon, klien kooperatif saat diobservasi TTV. Klien terlihat cemas, klien terlihat 2. 3 Maret 2021. Mengkaji skala nyeri, skala 7. Klien terlihat meringis. Menganjurkan dan mengajarkan teknik relaksasi, teknik tarik nafas dalam. Klien terlihat lebih nyaman. Meningkatkan periode tidur tanpa gangguan. Caranya mengurangi batas kunjungan pasien. Klien terlihat lebih nyaman. 3 Maret 2021 jam 9. Menganjurkan keluarga untuk membersihkan mulut klien. Keluarga kooperatif saat diajarkan cara membersihkan mulut. Mengajarkan cara membersihkan mulut. Klien terlihat lemas. Memberikan makanan sedikit tapi sering. Memberikan makanan hangat. 3 Maret 2021 jam 9.50 mengganti spray lama dengan spray baru. Klien terlihat lebih nyaman. Kaji kulit, catat warna turgor sirkulasi dan sensasi. Gambarkan lesi dan amati. Klien terlihat meringis. Memberikan matras. Klien terlihat lebih rileks. Catatan perkembangan. 3 Maret 2021 jam 3 sore.
Klien mengatakan masih demam. O, lesi positif, turgor jelek, RR 20 kali per menit, 26 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. A, masalah teratasi sebagian. B, lanjutkan intervensi. 3 Maret 2021, jam 3 sore. S, klien mengatakan nyeri tenggorokan. O, lesi bibir, wajah skala nyeri 5. A, masalah teratasi sebagian. B, lanjutkan intervensi 1-2. 3 Maret 2021, jam 3. Klien mengatakan nyeri tenggorokan, klien mengatakan sulit menelan, klien mengatakan mual dan muntah. Ansietas positif. BB naik 1 kilo. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi 1-2. Subjek turgor mulai membaik, bintik-bintik merah pada kulit dan wajah, kulit mulai membaik. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi 1-2. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasi yang telah kalian sampaikan. Untuk yang sesi terakhir akan disimpulkan oleh Mbak Maya Nur Hanifah. Untuk Mbak Maya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Hanifah. Saya di sini akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Kesimpulannya adalah sindrom Stevens-Johnson merupakan kumpulan gejala sindrom berupa kelainan dengan ciri eritema vesikel, gula purpura pada kulit, pada murah rongga tubuh yang mempunyai selaput lendir serta mukosa kelopak mata. Etiologi dari sindrom Stevens-Johnson adalah 1. Penyebab utama ialah alergi obat. 2. Akibat penyakit infeksi yaitu viral herpes simplex virus. B. Bakteri termasuk kelompok A beta hemolytic staphylococcus. C. Jamur termasuk Coccidioidomyces. D. Protozoa. Dan diagnosa pada sindrom Stevens-Johnson adalah nyeri, kehilangan volume cairan, kerusakan integritas jaringan, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok. Tiba saatnya kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Demikianlah rangkaian acara diskusi kita hari ini. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Dan saya mewakili kelompok mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.